Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Bu Saidah dalam Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita baca dulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah Bu Saidah akan memberikan materi akidah, kembali lagi ke bab 1 ya, karena kita hari ini akan belajar dengan menggunakan peraturan dan buku yang berbeda ya, karena sudah ada undang-undangnya. Nah, terus gimana buku yang kemarin, materi yang kemarin? Tidak apa-apa, insya Allah itu akan berguna buat kita. Kembali ke bab awal kita ya, yaitu kalimat thayyibah. Masih kemarin juga minggu yang lalu kita belajar tentang kalimat thayyibah, di mana arti dari kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik untuk diucapkan. Nah, namun untuk kalimat thayyibah kali ini kita akan belajar bukan lagi tentang hauqalah ya, melainkan tentang 3 hal ini. Jadi dalam semester 1 ini ada 3 kalimat thayyibah yang harus kalian kuasai. Pertama, kalimat thayyibah subhanallah, artinya maha suci Allah. Yang kedua, masya Allah, yang artinya Allah maha berkehendak. Dan yang ketiga, kalimat thayyibah Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah, untuk minggu ini kita akan fokus kepada kalimat thayyibah subhanallah. Nah, yuk kita mulai materi pertama kita tentang subhanallah. Diawali dari pengertian dulu ya. Apa sih subhanallah itu? Nah, subhanallah memiliki arti maha suci Allah. Ya. Jadi secara bahasa ungkapan subhanallah itu berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Nah, karena Allah itu jauh dari ketidaksempurnaan, tidak mungkin tidak sempurna. Allah itu maha sempurna, tidak ada sedikit pun kecacatan, tidak ada sedikit pun kekurangan. Jadi wajib bagi kita untuk mensucikan Allah ya. Nah, subhanallah disebut juga bacaan tasbih ya. Kalau kita habis sholat, itu ketika berzikir kan membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, sebanyak 33 kali. Nah, itu tujuannya adalah untuk menyucikan Allah. Nah, zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah. Hanya Allah yang memiliki segala kesempurnaan, suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan. Jadi ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka dianjurkan bagi seseorang tersebut untuk membaca subhanallah, yang artinya maha suci Allah ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar-gambar berikut. Nih, ada gambar petir ya. Seringkali kalau cuaca sedang tidak mendukung, hujan besar, petir, pating goledar. Nah, kemudian misalkan kita suatu hari melihat kambing. Nih di sini Ibu sajikan gambar kambing. Ini kambing kakinya hanya 3 ya. Kambing berarti mohon maaf disebut dengan kambing cacat ya, karena tidak sempurna. Nah, ketika kita melihat ketidaksempurnaan suatu makhluk,
ciptaan Allah, maka dianjurkan untuk kita membaca subhanallah, maha suci Allah, ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ketidaksempurnaan itu hanya milik makhluk, ya, bukan milik Allah. Manusia, banyak tuh manusia yang tidak sempurna. Kalian bisa lihat di sekeliling kita, ya. Maka kita dianjurkan untuk membaca subhanallah. Bahkan ketika mimpi, nih di sini Ibu sajikan sebuah gambar seorang cewek sedang berjalan entah kemana, itu diilustrasikan sebagai mimpi, ya. Kita mimpi aneh atau kita mimpi sesuatu buruk, nah ucapkanlah subhanallah. Nah, ini pernah juga dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau bermimpi yang menyentakkan hati, atau mimpi sesuatu yang heran, yang mengakibatkan Nabi terjaga di malam hari, bangun di malam hari, itu Nabi selalu mengucapkan subhanallah. Nah, bahkan di dalam Al-Quran pun surat Al-Jumu'ah ayat 1 itu ada, ya, diutarakan bunyinya seperti ini: yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil qudusil azizil hakim. Nah, artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, sekarang kita akan lihat kapan sih waktu yang tepat untuk mengucapkan subhanallah. Tadi sekilas udah Ibu jelaskan, ya, waktu-waktunya untuk mengucapkan subhanallah. Sekarang kita lihat satu-satu. Pertama, keheranan terhadap sikap. Ini seperti apa? Misalkan kita melihat seseorang yang terlalu bodoh lah, atau kitanya sendiri, aduh bodohnya aku. Nah, ya, atau kita melakukan sebuah sikap yang di luar kemampuan kita, bikin sebel kita. Nah, atau kita melihat seseorang nggak gitu deh. Nah, atau melihat sesuatu yang aneh, melihat seseorang yang sikapnya kaku, cukup kita tidak usah berpikiran jelek, kita tidak usah di hati kita itu apa, jangan sampai di hati kita mengatakan yang aneh-aneh, ya. Cukup bilang subhanallah. Atau misalkan kamu lihat ibu ketika ngajar galak, gak usah aneh-aneh bacanya, langsung subhanallah, Bu Saidah galak banget. Nah, gitu aja, kembalikan kepada Allah. Karena apa? Karena manusia itu, kata ibu tadi, banyak kekurangan, berbeda dengan Allah yang maha sempurna. Lanjut. Nah, yang kedua, terjadi sesuatu yang besar, apapun itu, melihat kejadian yang luar biasa, ya, cukup mengatakan subhanallah. Nah, beberapa tahun ke belakang kan pernah, ya, negara kita itu dilanda berbagai macam bencana, ya, atas kehendak Allah. Nah, itu di situ kita basahi bibir kita dengan kalimat tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak usah mengatakan yang aneh-aneh, kembalikan semuanya kepada Allah, ya. Kemudian yang ketiga, tasbih. Waktu mengucapkan subhanallah itu atau kalimat tasbih itu ketika zikir ba'da sholat. Nah, tadi udah Ibu sebutkan, ya, zikir ba'da sholat itu kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah, itu dibiasakan kita untuk berzikir kepada Allah, ya.
minimal setelah sholat. Kemudian mengingatkan imam ketika lupa. Misalkan kamu sholat, contoh nih, misalkan Abi sholat sama ayah, Abi jadi makmum, ayah jadi imam. Tiba-tiba rakaat kedua, ayah nggak duduk, nggak tahiyat awal, ayah langsung berdiri. Abi ingat bahwa ini rakaat kedua harusnya ayah duduk, maka Abi cukup mengucapkan subhanallah. Jangan negor ayah, ayah salah dong, harusnya duduk, ini kan waktunya tahiyat. Jangan, itu malah membatalkan sholat. Jadi cukup mengucapkan subhanallah dan sholat pun bisa dilanjutkan. Lanjut, kemudian ketika mendengar kejadian luar biasa, ya, bacalah subhanallah. Apapun itu kejadian-kejadian yang luar biasa, banyak ya, sering kita jumpai. Nah, ucapkanlah subhanallah. Kemudian melihat sesuatu yang aneh karena ciptaan Allah. Contohnya tadi di gambar ada kambing kakinya 3, kan aneh bagi kita ya. Nah, ucapkan subhanallah karena itu semua ciptaan Allah, itu karunia Allah. Maka tidak pantas untuk kita mengatakan yang aneh-aneh. Kita harus kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, sekarang hikmahnya. Apa sih hikmah membaca subhanallah? Satu, yang paling menguntungkan buat kita, mendapatkan pahala. Ya, pahala itu merupakan celengan kita untuk hari akhir nanti. Celengan kita yang akan membantu kita menuju surganya Allah. Kemudian, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, semakin dicintai Allah. Senang ya? 4, mempertebal keimanan kita kepada Allah. Yang kelima, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Nah, na'udzubillah. Alhamdulillah, sekian pelajaran akidah untuk minggu ini. Tetap semangat, senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan lupa sholatlah di awal waktu, minimal sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan sampai bolong-bolong. Kemudian basahi bibir kita dengan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sehat selalu, semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.